Halo Sobat Helm, balik lagi sama gua Radya Cesario. Yes, kali ini gua mau review helm karena ada helm keluaran terbaru dari INK Ink. Ya pasti kalian udah tahu ya. Apalagi kalau kalian yang udah ke PRJ ya. Emang launchnya pas di PRJ kemarin ya. PRJ juga masih jalan ya. Udah habis ya? Udah habis. Oke, udah habis. Yes, langsung aja. Nah, ini dia guys, Ink Terra Jana, enggak lah, Ink Terra 2 ya. Kita langsung buka aja guys, nggak usah perlu berlama-lama lagi. Untuk kardusnya ya seperti ini ya, dari Ink ya. Dalamnya cuman ada helm, ada gabus sama user manual, buku panduan ya. Langsung aja kita taruh. Sebelumnya gue udah buka ya, kemarin udah gue review juga, spill dikit di TikTok. Nah ini untuk versi lengkapnya di YouTube Bos Helm ya. Langsung aja. Ini dia guys, Ink Terra 2. Nah ini dia guys, Ink Terra 2. Dan ini warnanya steel blue. Birunya ini menurut gua cakep ya, karena birunya itu soft warnanya ya, bukan biru banget ya, lebih ke warna-warna pastel ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri warna steel blue. Dan untuk sekarang emang Ink Terra 2 ini belum ada motifnya ya, baru warna-warna solid aja. Dan kebetulan kita dikasihnya itu warna yang steel blue ini, dan ini size M. Seharusnya gue pakainya size L, tapi nggak apa-apa. Gue udah nyoba kemarin, size M sebenarnya muat, malah sebenarnya masih agak longgar di bagian pipi. Oke, itu dibahas nanti aja ya. Oke, nih kalian bisa lihat sendiri seperti apa desainnya. Desain itu emang tipis-tipis, mirip sama sebelah ya. Seperti TTR Jet ya. Bukan sebelah kan, emang ini ya. Iya, masih satu payungan ya. Masih satu payung ya. Jadi emang dibuat agak mirip ya, tapi ada pembedanya tetap ya, seperti di bagian airflow. Nah ini yang gue suka, airflow-nya ini nih emang identitasnya Ink kayaknya ya, karena emang Ink dinamik kan nih, makanya gue taruh sini biar kalian tahu Ink dinamik kan juga dia ada di bagian atas satu. Nih tuh, lebih jelasnya tuh ya, bisa dibuka tutup juga. Dan di Ink Terra 2 ini juga sama, bisa dibuka tutup. Nah, tapi dia lebih pembaruan aja, lebih futuristik gitu untuk airflow-nya dibandingin yang Ink dinamik. Jadi lebih bagus ya, lebih sporty. Dan ini kebetulan Ink Terra 2 ini helm yang berdesain sporty, yang ada spoilernya ya. Nah, ada spoilernya nih, warnanya smoke, dan kebetulan ini extend, bisa dicopot. Nanti gue coba copot ya. Jadi emang kalau di TTR Jet kan itu lepasan ya, maksudnya dapat spoiler tapi kan dalam keadaan dilepas. Kalau ini sudah dalam keadaan terpasang. Dan yang gue suka di bagian atasnya itu dia ada apa sih ini namanya Han ya? Apa nih namanya? Cekungan gitu ya, apa namanya ini? Tekstur ya. Ada, jadi bener-bener nggak monoton helmnya, simple. Gue suka sih di bagian belakang juga ada tulisannya Ink Terra 2. Nah, gitu. Di bagian exhaustnya, pembuangan anginnya pasti ada di bagian belakang gitu. Tapi tenang aja guys, kemarin gue udah coba untuk test ride untuk helm ini tuh tetap adem ya, karena emang pada dasarnya helm ini open face. Nah pasti kalau naik motor tuh ya, helm open face anginnya kan bisa masuk dari mana aja gitu. Dari atas juga kerasa kok, di bagian dari atas dibuka tutup juga sebenarnya nggak begitu ngaruh sih, ditutup juga anginnya tetap semiliwing, dibuka ya semiliwing juga gitu. Dan di sebagian kiri ini ada tuas untuk double visor, dan ini menurut gue dari helm lokal yang pernah gue review ini kayak beda sendiri ya. Ya sebenarnya banyak yang di samping, tapi maksudnya untuk experience ini tuh dia tetap ada ininya, smooth ya, lebih smooth tuh. Terus ininya juga ada, biasanya kan kalau gini hilang bolong, kalau ini nggak, tetap kayak gini. Jadi lebih kerennya itu lebih dapet gitu, lebih rapih aja itu ngelihatnya gitu. Keren sih, keren.
Untuk finishingnya juga bagus. Dan helm ini sudah 2 sertifikasi ya, SNI dan DOT. Jadi helm ini pastinya aman ya dibuat berkendara. Pastinya ya sudah anti tilang klep juga. Dan menurut gue telat nggak sih Ing Tera 2 ini? Untuk sekarang kan udah banyak nih pesaing-pesaingnya yang udah keluar ya, helm-helm open face sporty. Menurut gue sih dibilang telat, tapi kalau emang harganya bisa bersaing dan harganya bisa menurut kalangan yang kaum mending ini harganya masih mending. Jadi menurut gue ini masih worth it, dan ya masalah ketinggalan mah ya udahlah. Yang penting kan harganya itu loh bisa masuk ke pasar di Indonesia, apalagi helm lokal. Emang seharusnya kan produk-produk lokal itu juga mensupport untuk pembeli lokal juga gitu loh. Jangan kasih harga yang kayak helm-helm mendekati helm-helm impor atau helm luar gitu. Ya menurut gue nih harganya untuk di retail Bose Helm ini belum masuk. Untuk pas video ini dibuat kita belum masuk ya helmnya, tapi kalau banyak yang bilang di under 600.000 ya Han ya. Ya, jadi helm ini benar-benar terjangkau dan harganya ini bisa bersaing banget dari pesaing-pesaingnya. Apalagi helm ini udah 2 sertifikasi, jadinya helm ini tuh punya kelebihan tersendiri gitu. Apalagi desainnya juga mirip sama Target, dan spoilernya ini juga menurut gua oke banget ya, warna smoke, bisa dicopot pasang lagi. Jadi sebenarnya ini kayak dapat bonus kita gitu, dapat gimmick. Oke, kita langsung ke bagian visornya. Ini sudah flat apa belum? Kayaknya masih semi flat ya. Lu udah ngeliatnya udah flat belum Han? Belum ya? Masih semi flat ya. Jadi nggak terlalu cembung, nggak terlalu flat juga. Tapi dia sudah dapat pushpin. Nah, ini untuk bagian ratchetnya. Kayaknya ini mirip sama di TTRZ juga, janjian PNP lagi ya. Gue belum nyoba, tapi kalau gue lihat sih ini mirip gitu. Nanti kita mungkin coba buat ya di beda segmen ya, atau enggak gue nanti buatnya di TikTok aja gitu, apakah PNP, TTRZ sama Ing Tera 2 ini di bagian visornya. Nah, untuk finishingnya ini oke banget tuh ya. Ini ada berapa step ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 total. Terus ada semi lock visornya. Jadi kalian kalau mau buka tuh dari tengah susah, dari kanan apalagi. Jadi harus dari kiri. Nah, seperti itu. Kalau yang belum biasa pasti agak bingung ya. Aduh, nggak kebuka-buka kan. Ya, ini emang harus dari kiri. Nah, gitu bukanya. Ya, ada pushpin ya. Tadi udah gue sebut belum pushpinnya? Ya, tinggal pasang pin lock aja. Ini gue buka kali ya. Ininya. Sah. Iya, ini sampelan. Sampel. Oke, di sini tulisannya ada scratch resistant, UV protection, wearable glasses, ya impact resistant, optical grade, wearable Bluetooth. Oke ya, pada umumnya lah ya. ASEAN size and fit. Oke, jadi ini helm ini emang buat para kita ya, para kita orang Indo nih, kepala-kepalanya nih ASEAN size ya. Dan kita langsung, wah, airflow double visornya langsung kelihatan ya. Kita langsung bukanya bagian dalam. Nah, ini yang gue suka dari Ing Tera 2, dia terlihat ya konsistennya itu di bagian interiornya pun juga dibuat mirip sama Ing Dynamic ya. Ada aksen oren-orennya, jadi identitas dari Ing itu emang nggak hilang, ada. Dalamnya sama tuh, ada oren-oren, keren gitu menurut gue ya. Di bagian bawah ini reflektif ya kayaknya ya. Oh iya, ini kona-kona lampu ini nih. Oh iya, ya. Reflektif itu. Iya, reflektif. Tapi kenapa taruh bawah reflektif? Mungkin sebenarnya terlihat dikit sih Han. Terlihat dikit emang, tapi dikit aja terlihatnya. Dikitnya banget sus. Iya sih, dikit. Ya? Di sini. Iya, seharusnya di bagian tengah sini atau apa, tapi sebenarnya kelihatan kok. Nah, ini dibalutnya sama kulit sintetis sama ada bahan kainnya juga. Dan kalian bisa langsung lihat ini ada emergency quick release, tapi belum gue coba. Kemarin gue pas mau buat konten di TikTok mau coba agak sulit nih, nanti gue coba lagi di YouTube ya. Gue sempat mau narik-narik, aduh nggak ketarik, ntar kita buatnya di YouTube aja gitu. Takutnya gue juga mau pas buat YouTube ini udah rusak lagi tulisan fullnya.
Nanti kita coba ya. Nah, dia ini menggunakan sistem penguncian micro-lock. Nah, ini micro-locknya juga terlihatnya ya solid. Nah, jadi helm ini buat harian enak banget. Dan helm ini ada intercom slot ready, support juga buat pengguna kacamata. Jadi buat kalian yang matanya minus berkacamata, ini udah support. Ya, nanti gue coba juga apakah benar, apakah gimmick. Dan ada intercom slot ready, nanti gue buka juga. Oh, ini udah langsung kebuka kok. Nih kalian bisa lihat nih. Nah, ini yang gue suka nih, ada penahan buat speakernya, jadi dilem. Terus nanti ada pelapisnya lagi supaya nggak copot-copot kalau misalkan lemnya itu udah nggak pakem. Ada penahannya. Gitu. Micro-lock ya? Micro-lock yang steel besi. Oh, TTR gitu pakai micro-lock juga ya. Oke, segitu aja ya di bagian ininya. Crown padnya itu masih yang selip. Itu ya, diselip, belum yang velcro. Tapi gampang copotnya sih. Oh iya, gampang copotnya. Jadi washable ya, gampang juga dicuci helm ini. Sebenarnya helm ini enak loh, enteng nih. Gue udah pernah nyoba ini kan, tes ride ya, pakai helm ini tuh enak, nyaman, enteng. Dan yang gue suka di bagian bawahnya itu dia roundednya nggak bulat ya, lebih kayak ke heksagonal gitu. Tuh, tekukan helmnya, good, keren. Kita langsung coba pakai aja kali ya. Oke, kita langsung coba pakai aja. Gue sengaja nggak pakai baklava biar gue pengen tahu feel busanya itu apakah enak apa enggak. Oke, ini yang gue pakai size M. Gue jelasin dulu untuk fitmentnya ya. Untuk fitmentnya di bagian crown padnya itu, ini gue size M ya. Ini bener-bener nyengkram. Maksudnya itu kayak bener-bener kepegang. Kayak bener-bener kepala bagian atas gue tuh bener-bener pas masuk, cep. Tapi di bagian sampingnya itu, di sini masih agak longgar guys, gitu. Gimana kalau gue pakai size L? Yang seharusnya gue pakai size L. Mungkin kalau di size L, mungkin di bagian crown padnya itu gue pas. Ini kan kalau ini lumayan nih, agak nyengkram nih gue di size M untuk di bagian crown padnya. Jadi mungkin sebenarnya masih agak kekecilan. Tapi di bagian pipinya ini longgar. Gimana gue pakai size L? Takutnya makin longgar juga ini di bagian pipinya ya. Nanti kalau udah dateng gue pengen nyoba sih size L-nya gitu. Tapi berarti sebenarnya gue pakai size M ya untuk di Intera 2 ini. Tapi mungkin di bagian pipinya aja yang agak longgar ya. Sebenarnya bukan jadi hal yang ini juga sih penting ya. Tapi ya kalau kalian suka yang bener-bener bener-bener nyengkrem di bagian pipinya juga, ya ini nggak nyengkrem masalahnya gitu. Untuk di bagian busanya halus sih, halus ya. Ini kan sampai bawah nggak gue? Apa? Sampai bawah nggak ini nih? Dagu ketutup nggak kelihatan? Lumayan sih ketutup. Tutup ya? Nggak kayak ngatung-ngatung banget. Nggak ngatung ya. Nah, di bagian sebelah kiri. Nah, ini bagian micro-locknya, double visornya, tuasnya. Nah, ini enak ya, tinggal dinaik turunin. Nah, bener-bener smooth, ada locknya juga, lock untuk double visor, jadi bener-bener nggak gampang naik turun, berarti kan. Nah, seperti itu. Nah, ini tampak sebelah kanan. Nah, tutupnya itu pakai satu tangan. Nah, bisa. Tapi untuk buat ngunci agak di... Nah, kayak gitu. Gak bisa pakai satu tangan. Nah, untuk bukanya di tengah gak bisa, di kanan gak bisa ya. Tuh, gak bisa, malah keluar jalur dari sebelah kiri guys. Nah, dari sebelah kiri baru angkat. Gitu. Ulang ya. Nah, dari sebelah kiri nih. Nah, ini bisa pakai satu tangan. Tapi kalau tutup pakai satu tangan, misalkan lagi bawa kan sebelah kanan nih, tutup. Nah, nggak bisa full. Kalau kalian ampe full, ini tuh ampe bawah harus dipakai jari nih, jadi buat ngekliknya. Aduh, susah. Ulang. Nih ya. Nah, ini kadang-kadang sampai sini doang nih. Nah, ngekliknya tinggal diginiin aja. Nah, gitu, untuk biar kelok di bagian visornya. Oke.
Untuk fitment, untuk busanya nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Enak kok bahan busanya ini. Benar-benar empuk juga. Tapi cuman itu doang di bagian pipi gue, kayak gue ngerasanya longgar aja di size M gitu. Di crown padnya malah agak nyengkrem. Tapi pas sih sebenarnya. Tuh ya. Di bagian pipinya kayak agak longgar. Apa guanya aja yang kurus ya, kurang cabi ya. Kita coba pakai kacamata. Bentar dulu. Ini gagangnya gede. Ganteng nggak? Enggak ya. Nah oke, gue udah pakai kacamata. Nah ini gagangnya gede, mungkin masuknya tadi lumayan agak lumayan kerasa untuk masuknya. Tapi kalau udah masuk, nah baru nggak kerasa nih kalau kalian lagi pakai kacamata. Jadi di bagian gagangnya itu kan nih padahal gede ya, nggak kerasa gitu ya di bagian gagangnya. Kalau dilepas ya, nah pas di bagian sini baru nih kerasa nih gitu nih, lumayan agak sulit keluarnya. Kalau masuknya juga agak sulit juga karena agak ketahan. Nah tapi kalau udah masuk semua, nah baru enak gitu. Oke, seperti ini. Mentok nggak double visor? Kita coba ya. Enggak ya, nggak mentok ya. Tuh. Dan ini untuk inner visornya ini kayak masih menggunakan light smoke. Tuh ya, light smoke ya. Jadi nggak smoke banget. Dipakai malam hari juga seharusnya masih aman untuk bagian inner visornya. Oke, itu aja feelnya menurut gue udah oke. Nah sekarang tinggal terakhir nih yang tadi gue masih penasaran, yaitu di emergency quick release-nya. Kita coba tarik bareng atau enggak? Gue boleh minta satu orang nggak? Arya. Gue dari sini soalnya nariknya agak susah. Buat narik aja nih. Nggak apa-apa, masuk aja. Lu habis minta rombongan sama gua kan? Iya. Masuk aja. Nah, coba tarik. Di bagian yang ini udah sempat gue coba tarik. Ini nih berarti nih. Tarik aja langsung. Bisa nggak? Nggak diputus ya? Bisa. Bisa ya? Bisa, tapi emang perlu agak efeknya harus agak kencang lah. Agak kencang. Nah itu guys, yang pas awal-awal gue coba itu, gue takut di bagian poolnya ini tuh sebenarnya copot atau rusak. Jadi makanya gue niatnya buatnya pas di YouTube ini. Ternyata gue dibantu sama teman gue, ternyata ini bisa emergency quick-nya bisa, tapi mungkin agak tenaga ya. Ya, agak tenaga. Oke, jadi berfungsi dengan baik ya untuk di emergency quick-nya. Tapi mungkin tergantung produknya mungkin ya. Mungkin ada yang nanti nariknya dapatnya agak yang gampang atau yang agak susah gitu. Tadi di sebelah kiri kan lumayan agak effort dia nariknya. Oke, dan ini di bagian dalamnya. Tuh ya, ada intercom slot ready. Dan ini bisa dibuka. Nah, ini dia untuk penyangganya. Jadi masuk ini speaker kalian di sini. Cekluk, masuk. Nah, ini ada penahan speakernya. Jadi seharusnya nggak usah dilem, nggak masalah speakernya gitu. Jadi soalnya ini ada penyangganya. Keren. Buka aja kali ya semuanya ya. Biar kalian melihat isi dalam dari helm Ingtera 2 ini. Oke, ini pakai slip ya. Nggak ada button terpancing. Nah, ini dia bagian dalamnya. Kalian bisa lihat sendiri, dan untuk airflow-nya berarti dia emang benar-benar berfungsi ya, karena bolongannya ada di bagian gabus atasnya ya, di bagian IPS-nya. Tuh dalamnya. By the way, untuk Ingtera 2 ini dia shell-nya 1 ya. Kalau di TTRJ 2 ya shell-nya ya. Nah. Masuk nggak tuh donat? Nah, jadi dalamnya seperti ini guys. Untuk harga helm Ingtera 2 ini masih unknown ya. Sebenarnya yang udah ke PRJ yang tahu gitu, yang udah beli. Gua belum dapat informasi, tapi rumor-rumornya di under 600.000. Kalau gue bisa tebak mungkin di 520 ya, di 540. Jadi menurut gue helm ini worth it atau enggak? Worth it sih, karena ada emergency quick release-nya untuk helm Halfest itu oke banget loh.
Ya double visornya juga menurut gua ada experience tersendiri ya, karena lebih menurut gua lebih keren aja gitu. Biasanya kan di sini ada bolongan gitu kan, kelihatan jalurnya. Kalau ini nggak kelihatan jalurnya, benar-benar keren. Padahal ini hal kecil ya, tapi dipikirin sama Ing, bagus banget. Dan di bagian spoilernya juga sebenarnya kalian ini dapat gratisan, ini bisa dicopot. Coba sekalian nggak ya? Tapi gue tadi mau buka agak-agak ngeri sedep ya nyopotnya, karena gue nggak pinter loh nyabut ginian, nyopot ginian. Tadi tapi sempat kebuka sama gue dikit di bagian ini, tapi gue pasang lagi gitu loh. Nah, ini sudah terlepas guys, terlepas ya. Gue minta bantuan Rehan, ternyata dia benar-benar niat ngebukanya ya, langsung kebuka semua. Bukan masalah niat sih, Bos. Kayak kelebihannya tenaga. Kelebihan tenaga, dan kalau lihat nih jadi kayak Ing dinamik kalau kayak gini, tapi belakangnya jadi bolong ya tuh. Jadi kayak bolong tuh. Keren sih kalau begini, jadi beda nggak sih? Tapi ini bisa nggak ya langsung ke sini? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya nggak bisa. Nah ini yang utamanya nih guys. Nah jadi dia sebenarnya bisa dicopot dua-duanya. Yakin lo bisa dicopot dua-duanya? Apa? Gue salah nyopot ya. Iya ini kayak salah nyopot. Tuh. Nah jadi begini guys, kalau dipakein spoiler utamanya jadi lebih pendek. Nah ini. Jadi kan tinggal gini lah, mau yang segini atau dipakai extendnya. Wah keren berarti ini Helm ya, dapat 2 spoiler ya. Iya dapat 2 spoiler kurang lebih gitu. Kalau dicopot jadi Ing dinamik. Tapi gitu ya bolong-bolong belakangnya. Oke, udah 2 sertifikasi. Menurut gue helm ini keren banget sih ya. Bener-bener affordable, terjangkau, tapi kan sudah mendapatkan spek helm yang menurut gue nih sudah oke ya. Sebelumnya untuk kayak support bener-bener kacamata, terus kayak intercom shot ready, terus sistem penguncian yang micro lock atau double din itu ya udah biasa lah ya. Untuk helm sekarang itu pasti udah ada semua. Tapi kan kelebihannya itu biasanya yang jadi plus di helm ini tuh kan tadi emergency quick release. Di helm open face itu masih yang pertama tuh TTR Jet yang gue tahu ya, ada emergency quick release-nya di helm open face gitu. Yang sebelum-sebelumnya yang gue pernah review kayaknya belum ada. Dan untuk plus spoiler sebelumnya ya di brand lain juga sebenarnya udah ada yang bonusin ini juga. Tetapi ya oke lah jadi pencetus, dan sekarang ya banyak yang ngikutin juga yang pakai bonus-bonus free spoiler. Jadi ini ada tambahan juga. Oke, poin yang gue suka pertama udah 2 sertifikasi emergency quick release, sama di bagian double visornya ini menurut gue keren aja gitu menurut gue. Oke, jadi itu aja poinnya. Kalian bisa langsung subscribe YouTube-nya Bos Helm, atau nanti kalian tinggal tulis aja di kolom komentar mau di review helm apa, atau enggak kalian punya motor apa, cocoknya pengen helm apa ya. Kalau kalian minta rekomendasi komen aja. Kalau kalian suka juga like ya, biar gue semangat bikin YouTube-nya. Ya maaf ya kalau gue mungkin ngomongnya masih suka kurang-kurangin ya. Dan follow juga Instagram kita, TikTok, semua link ada di deskripsi. Kalau mau coba langsung bisa ke toko kita, ada di Keranji. Tapi untuk Ingkara 2 ini saat video ini dibuat belum ada di Bos Helm ya. Jadi gue pamit undur diri, gue Raditya Cesario, salam Sobat Helm.